Selamat datang di Galeri 13. Kembali lagi saya akan memberikan contoh soal P3KPGSD berdasarkan masukan teman-teman yang telah mengikuti ujian pada tahap pertama. Jangan lupa subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Langsung saja. Soal pertama. Ibu Kasih adalah guru kelas 2 SD, di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang jarang sekali menulis meskipun sudah diminta menulis. Setelah didiagnosa ternyata dia mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat. Gangguan belajar tersebut adalah A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Disgrafia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Non-verbal learning disability. Jawaban yang benar adalah C. Disgrafia. Disleksia bisa diartikan sebagai kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf. Disgrafia, kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Diskalkulia, kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar. Auditory and Visual Processing Disorder, sebuah gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis atau lisan. Non-verbal learning disability, kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan, visual dan pengolahan fungsi saat belajar. Soal selanjutnya. Perhatikan teks di bawah ini. Pembangkit listrik tenaga air. Hampir setiap hari manusia menggunakan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya untuk penerangan, listrik juga digunakan untuk beragam keperluan seperti mengolah data dalam perangkat, menghasilkan suara, dan lain sebagainya. Adapun energi yang biasa digunakan sehari-hari berasal dari listrik yang dihasilkan dari beragam metode, salah satunya ialah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Meski kerap digunakan untuk keperluan sehari-hari, ternyata masih banyak orang yang belum mengetahui cara kerja PLTA. Seperti dikutip dari Altera.id, PLTA merupakan sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air guna menghasilkan energi listrik. Teknologi pembangkit listrik tenaga air sudah dikembangkan di hampir setiap negara di dunia. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan dari bendungan yang sengaja dibuat untuk menghasilkan listrik. Bendungan menjadi salah satu sumber alternatif yang mampu menghasilkan listrik dengan jumlah besar, sehingga dapat mengaliri akses listrik ke rumah dan jalanan untuk penduduk yang jauh dari pembangkit listrik perkotaan. Dari teks bacaan di atas, tahapan perubahan energi yang terjadi pada PLTA adalah A. Energi potensial menjadi energi kinetik menjadi energi listrik. B. Energi kinetik menjadi energi potensial menjadi energi listrik. C. Energi kinetik menjadi energi mekanik menjadi energi listrik. D. Energi potensial menjadi energi mekanik menjadi energi listrik. E. Energi mekanik menjadi energi potensial menjadi energi listrik. Jawaban yang benar adalah A. Energi potensial menjadi energi kinetik menjadi energi listrik. 1. Ketika air ditampung dalam bendungan maka ada energi potensial. 2. Ketika air di bendungan dialirkan lewat pipa maka menjadi energi kinetik. 3. Ketika aliran air dalam pipa digunakan untuk memutar generator maka berubah menjadi energi listrik. Soal selanjutnya. Perhatikan teks berikut. Metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Terdapat 2 jenis metamorfosis yaitu metamorfosis sempurna dan tak sempurna. Dikatakan metamorfosis sempurna jika perubahan bentuk awalnya berbeda dengan bentuk akhirnya. Contohnya kupu-kupu, katak, dan nyamuk lalat. Selain itu juga adalah kumbang, semut, lebah, nengat, kutu.
Sedangkan metamorfosis tidak sempurna terjadi jika perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok perbedaannya. Contohnya kepik, jangkrik, dan belalang, capung, kutu daun. Teks di atas termasuk teks A. Narasi. B. Eksplanasi. C. Deskripsi. D. Argumentasi. E. Eksposisi. Jawaban yang benar adalah B. Eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar pembuatan keramik di bawah ini. Pada gambar di atas menggambarkan A. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah kecepatannya. B. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah arah gayanya. C. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah bentuknya. D. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah posisinya. E. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah energinya. Jawaban yang benar adalah C. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah bentuknya. Pada gambar jelas pemberian gaya menyebabkan bentuk tanah liat yang semua tak berbentuk menjadi bentuk yang lebih teratur. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Pengaruh gaya pada meja sebagaimana gambar di atas adalah A. Berubah posisi benda. B. Berubah arah gayanya. C. Berubah energinya. D. Berubah bentuknya. E. Tidak terjadi perubahan gaya. Jawaban yang benar adalah A. Berubah posisi benda. Pada soal, yang ditanya adalah pengaruh gaya. Pemberian gaya pada meja menyebabkan meja berubah posisi. Soal selanjutnya. Anton mengelilingi halaman 3 kali yang berbentuk persegi, luas halaman 289 meter persegi. Jarak yang ditempuh Anton adalah A. 204 meter. B. 96 meter. C. 68 meter. D. 289 meter. E. 51 meter. Jawaban yang benar adalah A. 204 meter. Luas persegi sama dengan sisi pangkat 2 yang disingkat S pangkat 2. 289 sama dengan S pangkat 2. S sama dengan akar 289. S sama dengan 17 meter. Keliling atau disingkat K. K sama dengan 4 dikali S. K sama dengan 68 meter. Total jarak 3 kali putaran adalah 3 dikali 68 sama dengan 204 meter. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Persamaan yang tepat untuk menggambarkan ilustrasi di atas adalah A. A plus B besar dari C. B. A plus B kecil dari C. C. 2A plus B kecil dari A plus C. D. 2A plus B sama dengan A plus C. E. C sama dengan A plus B. Jawaban yang benar adalah A. A plus B besar dari C. Misal kubus adalah A, kerucut adalah B dan bola adalah C. Pada gambar jelas 2 kubus dan 1 kerucut lebih berat dari 1 bola dan 1 kubus. Sehingga 2A plus B besar dari A plus C. 2A, A plus B besar dari C. A plus B besar dari C. Soal selanjutnya. Perhatikan teks di bawah ini. Terjadinya pemberontakan DITII di Jawa Barat ini dilandasi ketidakpuasan dari Kartosuwirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu, kemerdekaan RI dibayang-bayangi kehadiran Belanda yang masih ingin berkuasa atas Indonesia.
Di awal tahun 1948, terjadi pertemuan antara SM Kartosuwirjo dengan Panglima Laskar Sabilillah dan Raden Oni Syahroni. Pertemuan ini terjadi lantaran ketiga tokoh tersebut menentang adanya perjanjian Renville. Mereka menganggap perjanjian tersebut tidak melindungi warga Jawa Barat. Kartosuwirjo lantas mengubah penolakannya dengan membentuk negara Islam, yaitu Negara Islam Indonesia atau NII, yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Dicetusnya NII ini menjadi bentuk protes dari Kartosuwirjo kepada Belanda sekaligus untuk Indonesia yang mereka anggap terlalu lemah. Dari ilustrasi di atas merupakan pelanggaran Pancasila sila ke A. 1B, 2C, 3D, 4E, 5. Jawaban yang benar adalah C. Sila ketiga. Jelas pemberontakan merupakan upaya untuk memisahkan diri dari NKRI merupakan pelanggaran sila Persatuan Indonesia. Soal selanjutnya. Andi, Anto dan Arman bersama-sama mendorong gerobak dengan arah yang sama masing-masing 10 Newton, 5 Newton, dan 20 Newton. Ketiga saudara tersebut dapat memindahkan benda 70 kg, maka percepatan gerobak tersebut adalah A. 2 meter per sekon kuadrat, B. 0,5 meter per sekon kuadrat, C. 35 meter per sekon kuadrat, D. 10 meter per sekon kuadrat, E. 5 meter per sekon kuadrat. Jawaban yang benar adalah B. 0,5 meter per sekon kuadrat. Total gaya atau F sama dengan 10 ditambah 5 ditambah 20 sama dengan 35 Newton. Massa atau M sama dengan 70 kg. Percepatan sama dengan gaya per massa. A sama dengan 35 per 70. A sama dengan 0,5 meter, second pangkat 2. Soal selanjutnya. Daur hidup belalang yang benar adalah A. Imago, larva, telur, pupa, B. Telur, larva, pupa, belalang dewasa, C. Telur, larva, belalang muda, capung dewasa, D. Telur, belalang muda, imago, E. Telur, larva, belalang muda, belalang dewasa. Jawaban yang benar adalah D. Telur, belalang muda, imago. Belalang adalah hewan yang metamorfosis tak sempurna. Daur hidup belalang adalah telur menjadi nimfa atau belalang muda. Nimfa atau belalang muda menjadi imago atau belalang dewasa. Belalang dewasa kemudian bertelur. Demikianlah soal FRPGSD di kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, serta nyalakan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, berjumpa kembali di video-video selanjutnya.